everyone, welcome to my video. Guys, kalian tahu nggak sama novel ini? Novel ini judulnya tuh Finding You, karya Dina Sarawati dari penerbit Diva Press. Yang aku punya ini cetakan pertama tahun 2012. Novel ini adalah novel favorit aku ketika aku masih duduk di bangku SMP. Dan aku pertama kali tahu novel ini tuh karena temen aku juga punya novel yang sama kayak ini. Dan dari pertama kali aku baca novel ini, aku tuh udah suka banget sama alur cerita novelnya. Makanya aku cari di Shopee dan aku beli novel ini tuh pre-love. Walaupun kondisinya udah sangat menguning sekali, tapi it's okay, yang penting aku punya novel ini. Aku sempat merasa kecewa guys, karena aku pernah menemukan satu cerita di Wattpad yang memplagiat cerita dari novel ini. Cuman diganti nama tokohnya aja. Walaupun aku cuman baca novel di Wattpad itu baru 1 atau 2 part, tapi itu bener-bener sama novel ini. Dan yang bikin miris guys, novel plagiat itu diterbitkan. Sayang banget ya, harusnya baik penerbit ataupun editor yang mengemban suatu naskah, harusnya tuh mereka cross check dulu apakah cerita dari penulis yang akan mereka terbitkan itu benar-benar murni hasil pemikirannya sendiri ataupun hasil plagiat dari karya orang lain. Apakah saking bagusnya cerita dari novel ini sampai cerita dari novel ini diplagiat? Nah, dan untuk di video kali ini, aku akan storytelling tentang alur cerita dari novel ini. Jadi, tanpa banyak ngomong-ngomong lagi, langsung aja kita mulai storytellingnya. Cerita dari novel ini diawali ketika suatu pagi, si tokoh utama, yaitu Desya Aurelia, terlambat datang ke sekolah dan ia tuh buru-buru masuk ke gerbang sebelum gerbang sekolah benar-benar tertutup. Namun tanpa disengaja dia tertabrak oleh mobil dari seorang siswa baru yang bernama Aldo. Akibat dari insiden tersebut, kaki kanan Desya mengalami cedera dan Desya diharuskan untuk beristirahat selama beberapa bulan. Desya merasa sedih dan kesal karena dengan cedera kakinya, ia tidak bisa mengikuti pertandingan softball yang akan diadakan 2 bulan lagi. Terpaksa Desya harus absen dari pertandingan tersebut. Karena kondisi kaki Desya yang cukup parah, Aldo menjadi supirnya Desya untuk menebus kesalahannya. Walaupun sikap Desya ke Aldo itu sangat tidak bersahabat. Setelah kondisi kakinya Desya pulih, Desya itu jalan-jalan ke pantai bersama ketiga sahabatnya, yaitu Shirley, Catherine, dan juga Chika. Di sana Desya tuh mengungkapkan perasaan rindunya terhadap teman masa kecilnya yang bernama Ival, yang sudah berpisah dengan dirinya hampir 10 tahun lamanya. Orang tua Ival itu selalu berpindah-pindah tempat kerja, sehingga Ival dan Desya harus berpisah. Tak lama setelah kepindahan Ival, Desya dan keluarganya itu juga pindah ke Jakarta, membuat Desya dan Ival menjadi lost contact. Awal mula munculnya konflik di dalam novel ini tuh ketika datangnya anak baru bernama Vinisia. Vinis adalah mantannya Aldo ketika Aldo masih tinggal di Bali dulu. Dan Vinis itu sangat gak suka sama Desya karena Aldo tuh sering menyebut Desya ketika Vinis sedang bersama dengan Aldo. Vinis juga sering memperingatkan dan mengancam Desya untuk tidak dekat-dekat dengan Aldo. Desya juga pernah sempat dekat dengan cowok bernama Darren yang merupakan tetangga dari sahabatnya Catherine. Dan Darren ini juga pernah mengungkapkan perasaannya terhadap Desya. Darren tuh suka sama Desya, tapi Darren nggak berharap Desya akan membalas perasaannya. Karena Darren itu adalah seorang pecandu narkoboy. Dan Desya tuh merasa simpati kepada Darren, dan Desya itu berkeinginan untuk mengubah atau mengajak Darren kembali ke jalan yang benar. Sama ketika Aldo waktu pacaran sama Vinis. Jadi waktu Aldo pacaran sama Vinis tuh Aldo sama sekali nggak punya perasaan terhadap Vinis. Vinis adalah korban broken home dan Aldo itu nggak pengen Vinis jadi rusak, makanya Aldo itu berpacaran dengan Vinis. Puncak konflik dari novel ini tuh terjadi ketika liburan sekolah, di mana sekolahnya Desya mengadakan liburan ke villa di dekat pantai.
Tengah malam, Desya yang merasa haus tuh pergi menuju dapur dan dia memergoki Finis sedang merokok dan minum alkohol. Finis membuang puntung rokoknya sembarangan sehingga menyebabkan villa yang ditempatinya terbakar. Desya menyelamatkan Finis, namun dirinya malah terjebak di villa yang sudah terbakar. Dan ketika Desya ingin menyelamatkan dirinya, sebuah kayu besar menimpa kakinya sehingga dia tidak bisa bergerak. Semua orang panik karena api semakin membesar dan Desya masih terjebak di dalamnya. Kemudian Aldo itu nekat untuk menerobos masuk agar bisa menyelamatkan Desya. Setelah insiden kebakaran tersebut, kedua kaki Desya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan setelah kejadian kebakaran tersebut, Aldo akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa Desya adalah teman semasa kecilnya yang selama ini ia cari. Kok bisa teman masa kecilnya Desya itu Aldo? Tadi kan aku nyebutinnya Desya itu bilang teman masa kecilnya namanya Ival kan? Jadi namanya Aldo itu sebenarnya Rivaldo. Keluarganya Aldo lebih sering memanggil dirinya itu dengan panggilan Rival, sedangkan teman-teman sekolahnya itu lebih sering memanggilnya Aldo. Namun setelah Aldo mengetahui bahwa Desya adalah teman masa kecilnya, Aldo tuh malah meminta semua orang untuk merahasiakan fakta tersebut dari Desya. Karena Aldo tidak mau Desya itu membenci dirinya. Akan tetapi, keadaan semakin runyam ketika Desya akhirnya mengetahui bahwa Aldo adalah Ival. Desya marah dengan Aldo dan juga sahabat-sahabatnya karena merasa dibohongi. Desya mengunci dirinya di kamar dan mogok makan selama beberapa hari, membuat kondisi kesehatannya kembali drop. Atas nasihat dari ibunya, Desya akhirnya mau memaafkan Aldo dan juga sahabat-sahabatnya, juga Finis yang telah menyesali perbuatannya. Hubungan Desya dan juga Aldo akhirnya membaik dan mereka akhirnya berpacaran. Setelah lulus SMA, Desya dan juga Aldo terpaksa harus kembali berpisah karena Desya harus menjalani pengobatan di Singapura untuk menyembuhkan kondisi kakinya. Juga Desya akan sekalian kuliah di sana. In my opinion guys, aku suka banget sama alur cerita dari novel ini karena nggak terlalu bertele-tele, tapi aku kurang suka sama endingnya yang membagongkan. Dan aku juga menemukan beberapa typo di dalam novel ini. Sayang banget. Aku akan memberikan salah satu contoh typo yang aku temukan di novel ini, yaitu ada di halaman 190 di dialognya Desya ketika Aldo mengajak Desya ke kafe karena Aldo bermaksud untuk meminta maaf atas tindakannya Finis. Desya tuh bilang gini, kenapa mesti lo yang minta maaf? Kenapa buka iya yang langsung minta maaf ke gue? Maksudnya itu bukan ya guys, tapi di sini cuma ditulis buka. Terus lanjutan dari dialognya Desya bilang kayak gini, kamu kan bukan salah siapa-siapanya. Mungkin maksudnya tuh kamu kan bukan siapa-siapanya, tapi di sini ada satu kata yang nggak perlu, yaitu kata salah. Dan mungkin itu semua review dan juga blurb yang bisa aku sampaikan dari novel ini. Menurut kalian gimana? Kalian suka nggak setelah aku ceritain sedikit alur dari novel ini? Dan mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye bye.